Aku aja saat itu ya, waktu kegagalan saat itu aku tuh pulangnya lewat dapur Pak Rizky. Tapi kalau anak sekarang itu kayaknya agak anti untuk telepon tuh. Kayaknya maunya tuh WhatsApp aja. Your chair. Kok jadi komen your chair? Hey you, jumpa lagi dalam UNS Podcast powered by Damai Putra Group. Kali ini saya kedatangan tamu yang seperti biasa ya, super spesial. Kita mau bahas tentang public speaking. Ya, tema kali ini adalah everyone can speak. Seperti kita tahu ya, kami udah coba untuk survei bahwa 75% orang dewasa saat ini masih punya fobia atau ketakutan apabila bicara di hadapan umum atau di hadapan orang banyak gitu ya. Untuk itu kita hadirkan tamu kita hari ini. Ini bisa dibilang master ya, masternya di public speaking. Kita kedatangan Aditya Agusta. Tolong tepuk tangannya untuk saya. Terima kasih, sampai jumpa. Ini bagus. Jadi setiap ada bintang tamu nanti harus ditepokin. Iya. Habis ditepokin, sawer. Nggak ada ya? Nggak ada sistem sawer di sini ya? Boleh nanti Oh terakhir. iya. Apa kabar, Bapak? Baik. Iya, apalagi baru lahiran anak kedua ya. Iya betul. Selamat. Padahal congratulations. Awalnya ketemu nih sama Adit nih. Iya, stalking biasa, Oh, ya kan? iya. Stalking apa sih bahasa Indonesianya? Sosok aja bahasa Inggris gitu. Aduh. Kok itu stalking. Kan bintang tamunya baru mulai aja udah rame nih. Gimana nanti ya? Wah, gua- Kebetulan soalnya. Oke, Dit. Hadir. Mau tanya-tanya nih ya. Boleh. Sebenarnya sama Adit bisa dibilang ngefans juga. Enggak lah. Iya. Belum ada apa-apanya. Karena kalau ngelihat Adit nge-MC gitu ya selama ini tuh keren banget gitu. Puji Tuhan. Adit, dia cara dia nge-MC menurut saya sering lihat ya banyak ada MC lain gitu ya. Adit ini termasuk yang cara nge-MC-nya itu apa ya, bisa dibilang tetap elegan, nggak menyinggung orang, bagus lah. Udah berapa lama sih sebenarnya nge-MC, Dit? Kalau ngomongin MC, Pak Rizky, aku tuh dari 2003 sebenarnya starting MC. 10 tahun lah ya. Iya, 10 tahun. 2003 tuh waktu itu aku masih SD kalau nggak salah 2003. Enggak. Gila. Bukannya langsung berubah. Enggak, SMA 2003. Jadi aku tuh nge-MC dulu baru siaran radio. Dan kalau ngomongin Pak Rizky tadi kan cukup kagum sama aku juga to be honest kan kalau sama Damai Putra Group bukan 1-2 hari ya, udah hitungan Ya, kita udah sering kerjasama lah. kerjasama. Dan Pak Rizky juga salah satu yang menginfluence aku dan ngasih beberapa masukan juga sih so far. Enggak beneran, karena ada beberapa kayak contohnya nih ya. Ya. Kan kalau di properti tuh MC-nya agak-agak sedikit berbeda ya. Apalagi dengan audiens. Aku ingat Pak Rizky juga pernah ngasih masukan bahwa jangan panggil mbak sama mas gitu ya. Panggilnya bapak dan ibu. Nah, itu beberapa yang pelajaran-pelajaran yang sebenarnya didapat dari jarang ada klien yang mau ngajarin, termasuk Pak Rizky salah satu yang ngajarin. Tepuk tangan Terima buat Pak kasih. Rizky. Itu soalnya banyak orang yang susah untuk berkembang kalau misalnya tidak ada yang ngasih evaluasi atau masukan-masukan buat si talentnya, sebenarnya kayak gitu sih Pak Rizky. Kalau Adit sendiri awal mulanya jadi MC gitu ya, itu sebetulnya terjunnya karena ketertarikan terus belajar akhirnya jadi MC atau jadi MC dulu terus belajarnya secara otodidak? Sebetulnya kayak gimana? Kalau dari awal terjun, aku tuh gara-garanya MC yang aslinya nggak datang Pak Rizky. MC aslinya nggak datang. Terus Zaman SMA tuh, ya kan, itu acara Natalan sekolah lah, itu nggak datang, terus digojrokin, mau nggak mau, karena acara Natalan bersama, nggak mungkin nggak ada MC, nggak jadi mungkin. akunya disuruh buat tampil. Dan saat itu sama seperti first learner ya banyak banget tuh yang ketakutan, terus juga karena baru pengalaman pertama kan dengan ketemu audiens yang saat itu Natalan seluruh SMA saat itu. Jadi bukan cuma SMA aku aja, jadi melibatkan SMA lain. Jadi mau tidak mau mesti kasih perform yang terbaik saat itu, dan itu pressure-nya gede banget. Dan kalau misal belajar atau nggak belajar saat itu memang belajar
dari rasa ketakutanku sendiri. Jadi belajar supaya tidak malu, belajar supaya ketakutan dipandang atau penilaian orang itu harus diruntuhkan ya dari diri sendiri sih saat itu ya. Tuh. Jadi itu sebetulnya pertama kali mulai nge-MC itu pengalamannya di pas acara SMA. Betul, itu. 2003. 2003. 3 bulan kemudian baru tuh di-hire secara profesional. Oh iya, 3 Yes, bulan 3 bulan kemudian. Berarti waktunya nggak jauh. Enggak ya? terlalu jauh Pak Rizky. Kebetulan juga saat itu ada IO yang ngeliat. Wah. Ada IO yang ngeliat dan Bakat nih kayak ini anak nih gitu ya. kayaknya masih murah nih budgetnya. Bagus tapi murah. Iya, bisa dibohongin nih gitu kan. Biasanya ada duit, ini cuma nasi kotak jalan gitu kan. Nah, jadi waktu itu emang keberuntungan berpihak nih ke aku saat itu. Oke. Jadi pada saat itu ya udah langsung lanjut 2003 itu 3 bulan setelah aku nge-MC bulan Desember ya sekitar bulan Maretan itu iya benar bulan Maret Februari Maret lah itu udah dapat secara profesional, dihargai secara profesional saat itu sih. Padahal ya kalau saya lihat ya, kalau untuk orang-orang yang baru pernah, ini kita mungkin Adit pengalamannya berbeda gitu ya. Tapi ada juga orang-orang yang tadinya tidak pernah ngomong di depan publik, tiba-tiba disuruh nih maju di depan publik ngomong. Jangankan suruh MC gitu ya, buat ngomong aja tuh langsung gemeter tuh biasanya tuh. Gemeterannya yang keringet dingin, Betul. ngomong jadi nggak lancar, apa yang dipikirin semuanya jadi blank. Nah, itu ada tips gak sih? Sebenarnya kayak begitu tuh normal atau memang harus dipelajari biar jadi lancar? Sebenarnya itu trial and error ya kalau dari aku sendiri ya Pak Rizky. Jadi kalau aku sih lebih sukanya bilangnya kalau gugup, keringat dingin segala macam tuh ibaratnya kalau kita naik motor itu adalah remnya kita. Rem. Maksudnya gimana tuh rem? Rem jadi ketika kita tahu kita gugup artinya kita punya tanggung jawab nih untuk menampilkan yang terbaik. Jadi itu remnya. Gasnya itu adalah kepercayaan diri. Jadi ibarat kata kalau kita naik motor di rem mulu kan gak akan jalan ya motor ya. Jadi harus ada gas-gasnya yaitu kepercayaan diri. Jadi ketika ngeblank dan lain-lain itu remnya lagi dipencet nih. Jadi aku yang harus memutuskan apakah remnya mau dilepas atau mau tetap aku injak gitu. Jadi harus imbang, harus balance kalau menurut aku secara pribadi. Karena gimana pun juga yang namanya gugup ya itu salah satu bentuk tanggung jawab kita ingin menampilkan yang terbaik. Tapi ingat jangan direm mulu, gasnya adalah kepercayaan diri, knowledge-nya harus pas gitu ya. Harus apalagi kalau zaman sekarang tuh gampang ya ininya browsing untuk nyari materi itu sebenarnya gampang sebenarnya. Jadi itu adalah salah satu cara untuk ngegasnya seperti apa nih. Kayak misalnya ke podcast yang luar biasa ini kan aku riset dulu gitu kan. Riset dulu ya. Riset tahu bahwa Pak Rizky baru melahirkan istrinya ya, bukan Pak Rizkynya. Baru punya anak, terus juga otomatis kan ngelihat juga cuplikan-cuplikan sebelumnya gitu loh. Gitu ya. Jadi tetap harus ada riset. Tetap harus ada riset. Bisa langsung datang habis itu apa ya. Oke. Karena orang kalau gugup tuh kebanyakan karena nggak tahu medannya kali ya Pak Rizky. Gitu ya. Kalau kemarin tuh aku terbantunya karena aku punya pengalaman juga nih. Kenapa aku dari semua event yang aku laluin pernah juga dong gagal ya, sama lah Pak Rizky kan dari jualan produk perumahan pasti ada yang nggak goal juga gitu kan. Kalau aku sih gagalnya adalah ketika aku tidak tahu persis apa yang aku hadapin. Definisi gagalnya nih maksudnya gagal kita udah maju ke stage, abis itu gagalnya tuh kayak gimana tuh? Nah waktu itu kan usia masih belasan ya, masih ranum gitu ya Pak Rizky. Disuruh nge-MC kawinan, lah kagak ada wedding organizer. Lah kita datang ke kawinan kagak pernah disuruh nge-MC wedding, disuruh nge-MC wedding gitu. Jadi ya aku buat kayak Sweet 17 orang kawinan. Kan jadi aneh ya, prosesi suap-suapan lah, mantennya nyuapin orang tua gitu kan, kayak mind blowing. Jadi ya aku aja saat itu ya, waktu kegagalan saat itu aku tuh pulangnya lewat dapur Pak Rizky karena takut. Ketika ditanyain berapa nomor rekening, nggak usah bayar. Karena kan takut ya, maksudnya karena tidak menampilkan yang terbaik saat itu tuh. Tapi saat itu juga ya aku belajar bahwa ternyata harus riset nih. Ternyata tidak semuanya orang yang dicemplungin ke dalam kolam itu bisa berenang dengan bagus. Ada juga yang mungkin tenggelam, habis itu antara dua nih, tenggelamnya berusaha untuk berenang atau tenggelam mati sekalian, kan bisa jadi kan. Nah untungnya sih pilihannya tinggal tergantung di kita, apakah kita mau mencoba untuk muncul berenang atau kita
tenggelam sama sekali. Saat itu sih dari segala kegagalan ya mau nggak mau belajar sih, mau nggak mau Pak Rizky. Dan apalagi kalau kita ngomongin generasi ya, generasi kan sekarang ada Pak Rizky Milenial. kan? Milenial. Senja ya. Udah Ya. Kurang ajar. milenial yang hampir gak milenial. Iya. Kirain kolonial loh Pak Rizky. Kolonial. Itu tuh yang itu tuh. Oh iya. Iya, jadi kan kalau tiap generasi kan punya komunikasi yang berbeda juga. Beruntung kalau generasi kita tuh masih punya beberapa leader, beberapa panutan ya untuk belajarnya lebih banyak. Kalau generasi sekarang kan apalagi, nah generasi sekarang pun ini pun cara berkomunikasinya beda-beda sih kalau menurut aku Pak Rizky. Apalagi yang terpapar sama generasi Gen Z ini pun terbagi jadi dua kan. Gen Z yang murni Gen Z atau Gen Z pandemi. Kalau Gen Z pandemi juga cara berkomunikasinya juga beda tuh ya. Gen Z ada dua macam juga. Kalau menurut aku ada dua macam. Karena Gen Z yang tanpa terpapar pandemi itu mereka maksudnya pernah mengalami sebelum pandemi dan pada saat pandemi berlangsung. Jadi ketika pandemi mungkin dia udah SMA nih. Ya. Nah itu kan dia terpapar dua kali itu. Maksudnya Gen Z yang murni pada saat dia sekolah sama pada saat pandemi dan setelah pandemi. Ada juga yang Gen Z pandemi tuh, let's say SD-nya udah mulai pandemi tuh. Efeknya apa terhadap kehidupan mereka? Cara berkomunikasi. Cara berkomunikasinya beda. Cara berkomunikasinya beda dan cara berpikirnya juga mungkin berbeda. Karena kalau ya perbedaannya yang paling menyolok sih kalau generasi kita di teknologi ya sebenarnya ya. Teknologi sih kalau menurut aku. Ya kayak sekarang kan anak-anak kebanyakan sukanya tuh kayak kita kan dulu main bersama ya main di lapangan. Betul. Sekarang kan kalau ngeliat anak saya yang gede kan mainnya tuh main sama-sama sama temen tapi online. Online bener. Ngobrolnya di online, mainnya di online kayak gitu. Kalau teman-teman saya yang di belakang kamera ini juga online ya. Judi. Bukan. Itu salah. Slot. Itu contoh salah. Slot salah tuh contoh salah ya. Jangan ditiru. Oke. Ya saya sih tertarik sebenarnya kalau ngelihat orang tuh ya bisa ngomong di depan umum tuh sampai yang lancar banget. Kadang-kadang saya sendiri pernah gitu kalau ngomong berduaan begini kan sebetulnya beda ya. Lebih cenderung lebih lancar lah. Tapi kalau disuruh ngomong di depan ini kadang-kadang saya tuh yang ada di benak saya tuh apakah mereka menyimak apa yang kita sampaikan? Ada ketakutan semacam itu gitu, terutama pada saat kita presentasi produk atau apapun tentang materi apa sih Kota Harapan Indah. Kadang-kadang kita ini nyimak atau enggak ya. Nah sekarang ada tips gak sih bagaimana caranya supaya audiens yang banyak itu bisa nyimak ke kita gitu? Kalau dari Adit sendiri ada tips tersendiri gak sih? Kalau untuk menyimak ya Pak Rizky, kan kalau orang menyimak itu harus yang sesuatu yang menarik. Kalau dari sisi komunikasi, biasanya cara menarik audiens itu adalah 7 atau 5 detik pertama. Jadi once ketika dia berbicara 5 detik pertama, orang udah tertarik dengan kontennya, biasanya dia akan menyimak tetap terus. Tetap stay. Tapi perlu diingat otak manusia dan kita sebagai manusia pun ada rasa bosan kan. Bosan pasti. Jadi ketika kita fokusnya kepada orang tetap menyimak, outputnya nanti kita lebih fokusnya ke situ. Tapi tidak fokus kepada inti atau message yang ini disampaikan. Jadi kalau saya secara pribadi lebih sukanya lebih baik fokus ke product knowledge-nya dulu. Gimana dikemas semenarik mungkin dulu nih Pak Rizky. Karena kan kebanyakan orang fokusnya audiens akan stay. Karena audiens kalau menurut saya secara pribadi juga audiens akan tetap stay kalau yang punya materi mengerti dan tahu betul nih cara menyampaikannya seperti apa. Karena kan orang juga itu kadang-kadang jadi masalah. Kita ngerti betul sama product knowledge-nya, tapi cara menyampaikannya, mendeliverikannya itu kadang-kadang nggak bagus. Betul. Akhirnya jadi membosankan semacam itu. Itulah perlunya latihan. Jadi ketika latihan kan ada mentornya ya. Jadi dilihat nih kurangnya apa. Oh kurang menariknya dari sisi seperti ini. Karena kalau berkomunikasi itu kurang lebih kayak proses kan Pak Rizky. Kita di posisi sekarang pun bukan karena ujuk-ujuk dari SMA seperti ini kan. Atau dari kita kecil seperti ini. Tapi karena proses jadi tahu bahwa oh ini yang perlu joke di area ini, perlu joke nih, perlu lelucon di area sini. Atau di daerah sini harus perlu serius nih. Kan kita learning by doing. Jadi kalau saya secara pribadi sih apalagi kalau presentasi tentang produk ya, mau tidak mau yang perlu ditekankan pertama adalah kuasai dulu produknya. Kuasai produknya. Kuasai materinya dulu ketika berkomunikasi. Apalagi kalau misalnya teman-teman sales ya,
teman-teman yang berjualan tanda kutip quote on quote, ya kuasai dulu nih produk yang dijualnya seperti apa. Kira-kira kalau mau di-twist atau dibikin sedikit sensasi saat komunikasinya mau di sisi yang mana nih, area mana nih ketika berkomunikasi. Dan kenapa pentingnya kita latihan dan harus ada yang feedback. Kadang kalau nggak ada yang feedback ya percuma juga latihan. Karena kan latihan itu part paling pentingnya adalah feedback kan sebenarnya. Dari coach ya, perlunya ada mentoring coach kita yang ngelihat Dan audience. Karena coach apalagi zaman sekarang ya Pak Rizky, kalau ngomongin coach tuh kemarin aku sempat taruh di storyku sih. Kadang tuh sekarang agak sedikit tricky masalah coach. Karena ada orang yang punya title coach di belakangnya, C apa gitu ya belakangnya. Tapi title itu didapatkan gara-gara dia nge-zoom doang. 2 jam nge-zoom bisa dapat title gitu Pak Rizky. Padahal dia secara pengalaman dan jam terbangnya sebetulnya Betul, belum. exactly. Belum mumpuni. Karena kan harusnya kalau orang ahli itu, kalau menurut penelitian pun ahli itu kan harus 1000 jam dulu. Kayak Pak Rizky. Iya. Ya. Dibilang expert di bidang marketing ya harus 1000 jam dulu. Ya, Nggak bisa dititelkan dia coach. Di luar sana banyak sekali nih coach marketing bla bla bla. Pada usianya masih muda banget Pak Rizky. Ya, betul. Mungkin kantornya baru 1 kantor doang. Yang dihadapin juga kasusnya ya belum seberapa sebenarnya. Tapi udah mentitel dan melabeli dirinya, mentahbiskan dirinya udah coach. Itu sedikit berbahaya. Makanya kalau saya walaupun sebenarnya sah-sah aja. sah-sah aja. Cuma kayaknya untuk dijadikan mentor ya kurang lah ya. Dan harus banyak mentor Pak Rizky. Harus banyak mentor. Jadi ya kayak Pak Rizky lah, Pak Rizky juga punya banyak mentor kan. Otomatis pasti orang ketemu atau bos atasan ataupun klien atau konsumen mungkin jadi mentornya Pak Rizky juga kan. Karena memang by the time mentor itu gak harus 1 dan harusnya lebih dari 1 sih. Nah kalau gaya ini kan kita sebut mentor coach gitu ya. Kita kan pasti Adit sebagai MC banyak pendahulu. Betul. Terkadang kita tuh ngefans sama salah satu pendahulu kita, entah kita sebutlah nama Iya. mungkin You name it gitu ya. Indra Bekti, Indi Barens. Adit sendiri gaya yang Adit pakai selama ini itu sebenarnya ada ngambil dari orang-orang yang udah senior dulu gak sih? Ada beberapa yang orang cara berkomunikasi tuh ngambil senior sebelumnya Pak Rizky. Kalau aku secara pribadi tidak pernah mengambil gaya orang lain, tapi mungkin secara nggak sengaja terinfluence. Ada influence. Ya. Tapi nggak semuanya nih gue mau jadinya kayak gitu. Enggak, tapi aku selalu menghindari apa yang sedang populer sebenarnya Pak Rizky. Contohnya maksudnya gimana tuh? Dulu, zaman dulu pernah tahu Ceriwis kan? Ceriwis. Nah, dulu tuh ada beberapa yang jargon-jargonnya tuh hits banget sampai di pergaulan sehari-hari tuh gimmicknya mereka dipakai nih. Nah, aku menghindari untuk memakai gimmick itu. Kenapa? Karena kan sama Pak Rizky, setipe. Karena kan di industri komunikasi yang dicari bukan keseragaman sebenarnya, tapi karakter masing-masing. Karakter kan? Ya justru. Betul. Ya. Yang membedakan itu kan justru karakter sebenarnya. Bikin karakter sendiri itu yang sebenarnya kan sulit kan. Betul. Kayak contohnya kayak Adit ya sekarang. Adit sekarang pakai nama panggung Adit. Terus ada nama panjangnya lagi, Agusta itu aja. Iya, Aditya Agusta. Karena itu nama dari lahir. Sebelumnya sih. Nah itu biasa kan pada bikin tuh nama panggung. Kalau aku sih dipanggilnya biasanya ini sih Pak Rizky. Adit MC. Bukan. Ya, aku kalau di luar biasa orang manggil Jeffrey Nicole sih. Jadi kan aku nolak ya. Aku nolak karena kayak lebih ke Nicole Saputra sebenarnya. Iya, benar jadi juga sih. kok agak berat ya mukanya ya. Tapi karakter itu nama biasa akan menentukan karakter kan. Ya, jadi banyak beberapa teman-teman yang namanya juga kalau boleh dibilang agak sedikit mencerminkan dan agak sedikit bercanda ya belakang-belakangnya. Tapi balik lagi kalau branding yang udah jelas, biasanya dia udah tahu menempatkan posisi namanya di mana. Jadi untuk amannya, kalau aku sih beruntungnya nyokap sama bokap tuh ngasih namanya masih enak gitu. Masih bisa, berirama, iya. Masih bisa diterima di dunia entertain. Betul. Kalau disebutkan tuh masih enak gitu. Ya benar-benar. Tuh, tapi tidak jarang orang kan yang ngerubah dengan nama panggung itu nggak ada yang salah Pak Rizky. Kan pada begitu. Betul, dan itu nggak ada yang salah sih. Cuma nanti takutnya kalau agak sedikit salahnya kalau ketika orang transfer aja sih Pak Rizky.
nama asli sama nama panggung kadang ada yang beda ya. Kalau beda takutnya ini gue transfer bener gak ya? Iya. Jangan orang lain. Iya, kayak teman saya namanya Joe ya. Nama saya Marjuki, jauh banget ya. Wah, nonton nih jangan orang yang mohon maaf. Kalau nama lu Marjuki pun lu pasti ganti nama panggung. Enggak. Zuki ya. Jangan sangka Jepang kan. Iya. Ya Suzuki bisa. Oh, beda lagi. Produk. Oke. Nah, terus minum. Boleh minum ya, Pak Rizky? Saya juga minum dulu. Ini katanya nih minuman khasnya ini ya. Damai Putra ya. Mbak merek. Salah enggak? Enak ya rasanya kayak air putih ya. Iya benar. Tuh. Saya jadi mau nanya, lupa lu minum sih. Kenapa Pak Rizky? Salah nih. Mohon maaf nih Pak Rizky. Oke, gini ya. Kita kan kadang-kadang maju, kita suka keceplosan. Betul. Hal-hal yang sebenarnya itu kurang pantas lah. Nah itu caranya apa yang harus dihindari sih sebenarnya kalau kita maju di depan audiens? Ada do and don'ts-nya. Terutama yang saya mau tanya jangan diomongin. Kalau menurut saya, ya menurut Adit saja. Kayak agak sedikit serius ya ini ya podcastnya ya. Iya dong. Padahal mah enggak. Karena sebenarnya kan keceplosan sama enggak itu tergantung dari karakternya juga Pak Rizky. Makanya ketika saya nge-MC-in Damai Putra Group, apalagi kita di booth, kita lagi pameran, itu karakter Damai Putra Group seenggaknya saya harus tahu dulu nih seperti apa. Nggak mungkin saya yang ribut, yang heboh banget pada saat nge-MC Damai Putra Group. Karena bukan image itu yang ingin diminta sama Damai Putra Group. Bukan image yang jualannya, ayo Bapak Ibu silakan mampir. Bukan seperti itu. Karena ini perumahan, positioningnya juga maunya yang elegan dan Bapak dan Ibu yang konsumennya juga yang ibaratnya memikirkan kehidupan lengkap sudah ya. Jadi dan barang yang dibeli juga harganya juga lumayan ya. Jadi ya balik lagi ke karakter masing-masing. Keceplosan pada saat karakter saya mengikuti karakter dari maunya si klien, keceplosan pasti akan bisa terjadi kok Pak Rizky. Karena kalau di dunia gym kan ada yang namanya ego lifting ya. Ketika dia memainkan egonya untuk mengangkat berat gitu-gitu ya. Kalau di komunikasi kurang lebih juga ada yang sama Pak Rizky, karena berasa kasihkan bercanda malah kebablasan. Nah, betul. Saya pernah lihat tuh ada MC yang begitu. Makanya perlu diingat bahwa kita sebagai komunikator harus membawa, termasuk bukan cuma MC doang ya, cuma ya balik lagi ke marketingnya, ke pegawainya pun, atau ke siapapun yang bergerak di industri komunikasi, yang berkomunikasi dengan orang lain harus tahu dia posisinya apa sih, karakternya yang dibawakan. Jadi kalau lebih kayak gitu. Jadi ketika bercanda pun ngebelokinnya enak Pak Rizky. Ngebelokinnya enak. Jadi harus sadar diri sih. Egonya sedikit dibuang. Ada momen dimana kayak ini kayaknya gak perlu dibecandain deh. Tuh. Saya soalnya suka Adit ini kan bukan tipe MC yang amat sangat bisa dibilang kalau yang benar-benar ngomongnya tanpa bercanda tuh tipe apa tuh? Serius ya. Serius. Kalau Adit ini kan nggak formal-formal amat. Betul. Dia tipikalnya yang lucu lah bisa dibilang. Tapi saya pernah lihat beberapa MC yang tipikalnya sama, lucu, ngebanyol. Cuma dia ngebanyolnya tuh lebih memilih ke apa sih bisa dibilang bukan ngebully ya, kayaknya bikin jokesnya tuh ke audiensnya celak lah. Padahal pada saat itu audiensnya kita nggak tahu audiensnya siapa nih. Iya betul. Bisa jadi audiensnya orang penting kah atau moodnya lagi jelek. Betul. Tapi kalau Adit saya lihat overall bagusnya dia ngebully diri dia sendiri. Iya, karena saya tahu saya kekurangannya banyak banget Pak Rizky. Jadi orang ketawa tapi dia nggak menyinggung siapapun, justru mengetawain dirinya sendiri. Dia baik hati, dia membiarkan orangnya menertawakan dirinya sendiri. Contohnya saya pernah lihat dia bikin jokes kayak dapat hadiah kompor gitu ya. Iya. Ini kalau beli rumah dapat hadiah kompor gas sama tabung gasnya. Iya. Bener saya lucu, tapi nggak menyinggung orang lain gitu. Lu pintar gitu di situ. Kadang ya itu dia Pak Rizky, orang kan dikasih kelebihan macam-macam ya Pak Rizky. Kalau aku kan secara kemampuan sebenarnya nggak ada kemampuan nge-MC atau ngejok ya. Karena aku kan nge-MC juga ya kebetulan gara-gara tampangku ganteng aja sih. Makanya ya jadi ya kurang lebih ya
Ya, kok agak berat ya. Jadi ya orang kalau Adit mana? Adit yang itu tuh yang cakep gitu. Jadi kan ya nggak ada yang lain selain kekurangan yang diekspos. Oke sih kayak begitu. Jarang gitu lah. Iya. Ini yang kayak gitu. Ya saya lihat beberapa nama besar juga nggak pernah ini orang ya. Saya lihat Melanie Ricardo itu sih bagus ya. Dia selalu iniin malah Kak Mel, ke dirinya sendiri ya. Betul. Mungkin dari kru-kru nih ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Boleh silakan. Ukuran sepatu enggak ya? Kalau misalnya kita lagi ngomong di depan umum, terus tiba-tiba ngeblank, apa yang harus dilakukan? Karena blank tuh bisa beberapa detik hilang. Betul. Terus mau ngomong apa tuh bingung. Kalau pulang lah, itu ngapain dilanjutin? Makanya jadi kalau misalnya ngomong tiba-tiba ngeblank ya, makanya aku selalu ngomong sih, kalau misalnya ngomong berbicara presentasi atau apapun itu berhubungan dengan komunikasi, yang paling utama adalah niat dulu nih. Niatnya AC-nya dinyalain nggak? Oh nyala dong Pak Rizky. Ya. Nggak. Jadi niatnya apa dulu nih? Niat berbicaranya apa dulu? Jadi kalau ketika kita udah tahu niatnya berbicara dan menuju kemana, ketika blank itu datang, tahu dulu penyebabnya kenapa nih blank. Entah karena baru beberapa minggu kemarin aku juga ngalamin blank tapi gara-gara bahasa Inggris sih Pak Rizky. Nah, maksudnya gimana? Kita ngomong bahasa Inggris terus ngeblank. Enggak, jadi kebetulan kemarin tuh kan ada conference nih. Tiba-tiba aku invite si orang bulenya kan buat maju. Bukan buat maju, cuma menyapa aja. Menyapa, ketika menyapa tiba-tiba yang disapa naik nih. Naik ke atas dia sambutan. Lah kita kan cuma just welcoming ya, dia malah maju itu, malah ngomong di depan. Ya udah dia ngomong dengan rombongannya ngomong ke atas. Pada saat itu aku dapat arahan dari orang IO-nya, bukan orang IO, kliennya langsung dari bawah pakai bahasa gerak bibir. Jadi aku berkonsentrasi mengartikan gerak bibir di bawah, ngedengerin dia presentasi pakai bahasa Inggris, ditambah floor directornya bisikin aku di belakang. Ada 3 nih, ada 3 ditambah sepatuku lagi sakit saat itu. Jadi kayak gitu kan, tiba-tiba dia berhenti ngomong, thank you lah, udah thank you aja kan, nggak mungkin sepersekian detik kosong ya panggung ya, aku ngomong lah, terus tiba-tiba aku ngomong thank you sir, you can go back gitu ya, go back harusnya go back to your seat ya right now. Aku ngomong go back to your chair. Oh ya, your chair. Kok jadi go back to your chair? Ibunya sih karena udah tahu itu ini ngeblank, pada saat itu ngeblank. Karena memang apa nih harus dilakukan? Sepersekian detik ya, cuma balik lagi ke pertanyaan gimana ketika kita tahu ngeblank gitu ya, menghadapi ngeblank, karena itu setiap situasi pasti ada sih, ada apes momennya tiba-tiba kita ngeblank. Jadi caranya adalah tahu dulu nih apa yang mau kita omongin. Saat itu aku tahu ngomongin nyuruh dia duduk. Poinnya kan itu. Iya, poinnya itu. Poinnya itu nyuruh dia duduk. Jadi karena itu pun posisinya dadakan dan memang ini banget ya, tight banget waktunya saat itu. Ya udah, yang penting dia udah ngerti nih. Untungnya sih bulenya Thailand ya. Jadi kapun kap gitu kan, bahasa Inggrisnya juga ya seadanya ya. Go back to your chair juga no problem gitu kan. Poinnya adalah kita tahu dulu nih niat ngomongnya seperti apa. Kadang orang ngeblank itu dia nggak tahu mau ngomong apa, Pak Rizky. Mbak Erni kadang nggak tahu nih mau ngomongnya apa gitu kan. Ya karena dia nggak punya bahan. Jadi ketika nggak punya bahan untuk ngomong, ya pulang, akhirin, selesai. Karena memang nggak ada pilihan lain lah mau ngomong apa, ya kan? Jadi harus tahu dulu nih niatnya dulu. Karena berkomunikasi itu yang paling utama selain pesan, tujuan juga niat sih. Jadi ketika orang nggak niat ngomong dan nggak tahu dia mau ngomong apa, ya ketika ngeblank dia nggak tahu mau dibawa kemana nih arahnya. Gitu sih. Jadi harus tahu dulu niatnya mau apa nih. Tuh. Jawab. 1-2 detik masih oke. Kalau lebih dari itu 10 detik itu kelamaan. Ya. Dead air itu biasa 3 detik. 3 detikan lah dead air. Kita juga nggak boleh ya pakai gitu kebanyakan. Filler word itu boleh sih sebenarnya. Sebenarnya nggak boleh ya, secara komunikasi nggak boleh ya. Cuma secara manusiawi memang kadang-kadang kan kita nggak bisa dihindari. Sering tuh saya lihat orang yang belum biasa public speaking, betul, kebanyakan iya, mikir ngomong sedikit lagi diisi gitu. Diisi filler word. Biasanya tuh kalau filler word ya kalau secara teori nggak boleh ya. Tapi kalau secara manusiawi dan menyadari bahwa itu nggak boleh, harusnya pelan-pelan dirubah.
Dan namanya juga berubah, namanya juga belajar, pasti ada proses mungkin sebelumnya ketika latihan dan menyadari mungkin 5 kali nih. Next step mungkin 3 kali. Habis itu sisanya balik lagi ke 4 gak masalah. Setelah itu balik ke 2, habis 2 balik lagi ke 3 misalnya filler wordnya ya. nya. Tapi kan pelan-pelan karena dia sadar itu harusnya dihindari, harusnya dia tahu nih kuncinya supaya itu nggak keluar gimana. Kuncinya sih diem. Kadang-kadang kan kayak begitu kan nggak sadar ya. Nggak sadar. Seringkali pada saat mungkin lihat rekamannya baru tahu kok ngomong banyak kan. Ya. Makanya balik lagi posisi yang tadi kita ngobrol di awal kan pentingnya evaluasi dan ngobrol. Evaluasi ketika kita latihan ada evaluasi itu kita tahu nih kurangnya apa, yang perlu dirubah apa. Nah itu ketika kita tahu nih, oh banyakan bla 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 segala macam. Oh berarti harus dirubah itu. Caranya gimana? Kalau filler word diem. Nggak, diem aja lebih baik pada saat diem. kita ngomong ABCD baru ngomong lagi gitu betul ya. Kalau filler word. Oke, terus tadi agak sedikit teknis nih. Tadi kan ngomong kalau lagi di depan panggung tuh ada yang apa bisa dibilang yang recokin lah dari kru-kru atau apa. Nah itu kan suka pakai yang ini nih. Apa sih yang di kuping? Iya ini ya ya buat monitor, earpiece monitor. Nah itu sebenarnya apa sih yang keluar dari situ tuh? Suara siapa yang ngomong di situ? Oh kadang chef sih ngomong, ayo masukkan bumbu. Enggak ya. Yang ngomong biasa floor director. Tapi kalau aku kerja nih ya, aku sangat menghindari earpiece sih. Kenapa? Jadi bikin gak konsen karena kita lagi ngomong apa, ada yang ngomong lagi di sini. Karena mengganggu Pak Rizky. Iya mengganggu ya. Dan secara tampilan juga nggak clean. Kalau secara tampilan nggak clean karena ada yang ngeglojek di tapi telinga. Sebetulnya mungkin floor director ingin ada pesan sesuatu, tolong sampaikan seperti ini itu daripada dari jauh baca bahasa betul susah. Balik lagi Pak Rizky. Nah kadang tuh ada momen di mana dia juga harus sadar betul bagaimana cara ngasih taunya. Kadang kan ada papan buat ditulis. Kadang ada beberapa event yang memang membutuhkan perubahan di lapangan saat itu juga. Antara dua tuh, entah ada papan atau aku ditarik mundur ke belakang dibisikin atau ada kertas diselipin. Kan kadang ada kru tuh nyelipin kertas di samping. Itu jauh lebih aman dibandingkan harus pakai earpiece karena earpiece kan komunikasi cuma satu arah ya. Jadi itu rentan banget salah. Aku sih beberapa kali pakai cuma balik lagi kan kalau penyanyi pakai itu untuk monitor suaranya. Kayak kita nih sekarang nih monitor suara kita gitu kan. Betul. Masuk atau enggak. Nah kalau MC ada earpiece kadang ngeganggu selain secara tampilan visual pun gak terlalu clean. Juga pada saat kita ngomong pun tabrakan gak enak ya. Maksudnya tiba-tiba iya. Kalau ngomong di sini ngomong apa akhirnya jadi keluar. Betul. Yang diomongin di sini salah jadinya. Salah. Jadi sebaiknya dihindar. Tapi kalaupun namanya talent nggak bisa memilih ya. Kalau misalnya nggak punya option lain untuk tetap harus pakai earpiece, nggak bisa dilepas, nggak punya option lain ya mau nggak mau. Aku biasa kasih note. Jangan ngomong pada saat aku lagi ngomong. Optionnya. Ini kan pengalaman udah 10 tahun ya, Dit ya. Lebih dong Pak Rizky. Tadi tahun 2003 20 tahun. 2003. Saya pikir 2003 10 tahun ke 2023. Salah. 10 tahun aku di Damai Putra udah 10 tahun lebih. 11 tahun udah lama kenal sama Adit gitu loh. 2003 2023 ya 20 tahun loh. 20 tahun. Desember ini. Sekarang berapa berarti Dit? Oh, mulus ya, hostnya mulus ya. Jadi nanyain karir dulu baru umur. Ya. Kan kebayang ya 20 tahun gitu. Iya. Ya 50 lah umur SD kan. Nah, selama 20 tahun berkarir di dunia Master of Ceremony ya. Karena kayak tadi saya bilang dia Master of Ceremony. Pernah event apa yang terbesar yang pernah Adit pimpin? Event terbesar, semua event buat aku besar sih pasti. Termasuk entah pameran housewarmingnya Damai Putra misalnya let's say ya. Itu juga salah satu event besar. Aku selalu memandang eventku besar-besar semua. Itu salah satu tips juga sebetulnya ya. Mindset sih sebenarnya. Mindset ya. Betul, karena kan kita nggak tahu ya rezeki dapat dari mana aja ya. Betul. Kita nggak boleh mengecilkan apa yang sedang kita kerjakan. Cuma kalau yang berkesan banget. Ya, yang berkesan yang kira-kira audiensnya tuh ribuan gitu. Nah.
Kalau ribuan almost ribuan ya. Maksudnya beberapa kalau konser ribuan. Cuma yang berkesan buat aku sih ulang tahun Kota Bandung sebelum pandemi sih itu. Ulang tahun Kota Bandung. Jadi saat itu ada namanya, ini aku berkali-kali kalau diundang podcast aku cerita ini dengan bangganya. Ya boleh ceritain. Gue senang kalau lagi ngebanggain. Iya, flexing dikit boleh lah ya. Ya, jadi saat itu ada namanya GAS, Gabungan Artis Seniman Sunda. Oke. Isinya artis semua, Pak Rizky. Dari Lu juga artis. Enggak, bukan. Seniman, ya. Dari artis tahun 80-an, 2000-an sampai well known lah. Semua pengisi acara itu well known. Anak-anak TV semua, Pak Rizky. Saat itu secara latar belakang saya bukan orang Sunda. Oke, tapi ya, saya betul. diminta untuk nge-MC di acara ulang tahunnya Kota Bandung. Ya biasa lah ya. Tapi tergabung dalam artis seniman Sunda. Lah saya kan bukan orang Sunda. Ini Sundanya yang tradisional apa yang memang dia Orang Bandung. tapi orang ternyata. Bandung. Oh, berarti lu Jawa Barat. Jadi ada ya banyak lah, you name it. Ada Teh Meli Guslau, ada Kang Arman, Peter Pan, ada saat itu. Terus banyak lah. Wah, Bisa iya. Sule juga. Sule. Meli Vina Panduwinata, banyak lah, you name it. Dari A sampai Z semuanya ngumpul. Niki Astria, semuanya deh, Pak Rizky. Jadi tuh kebanggaannya adalah aku satu-satunya yang kalau dari sisi popularitas tidak sepopuler pengisi acara lain, MC lain. Jadi bangga banget Pak Rizky. Di sisi lain aku juga bukan orang original orang Bandung, orang Sunda, bukan. Di situ lu sebagai MC. MC Pak Rizky. MC-nya tuh ada di stage ada 3 stage kalau nggak salah, 3 atau 4 stage. Aku kebagian stage yang di bagian pas wali kota ada, terus ada sekitar 3-4 orang yang MC satu panggung sama aku tuh nama-nama besar. Itu event berapa hari? 2 hari kebetulan 2 saat itu. hari. Jadi itu 3 hari sebenarnya, tapi aku kebagiannya 2 hari. 2 hari termasuk yang pas malam puncaknya, dan itu emang benar-benar pengisi acaranya yang satu stage sama aku yang bekerja sama tuh ya kayak Kak Aming, terus juga banyak lah Deswita Maharani, banyak kayak wah siapa aku, dan banyak belajar. Enggak lah, lu udah pantas lah. Udah 20 tahun gitu. Saat itu belum Pak Rizky. Oh iya, waktu itu. Tahun berapa emang itu? Itu ya umurnya sih 20 tahun sih waktu itu ya, 20 tahunan. Tapi itu berapa ya? 2016 atau 17 aku lupa. Sebelum pandemi lah ya. Sebelum pandemi. Itu benar-benar prestasi karena di luar dari lingkungan yang aku tahu, dan aku diajakin dan semua MC-nya memang rata-rata aku doang yang orang luar. Dan tapi itu lu benar-benar dari situ juga bisa nambah banyak kenalan-kenalan orang. Betul. Hebat lah ya. Betul, dan itu benar-benar kebanggaan sih, karena sesuatu yang di luar dari apa yang aku bayangkan sebelumnya. Tuh. Dit, Hadiah. sekarang pengalaman 20 tahun. Pernah punya pengalaman memalukan kah sebagai MC atau pengalaman buruk? Nah, apa? Pernah nggak? Pasti ada dong. Nggak mungkin nggak ada. Ada. Kalau dulu juara bertahannya tuh yang MC kawinan tadi Pak Rizky. Itu juara bertahan. Ya. Nah, terus ada lagi gak? Tahun ini ada lagi nih. Ada lagi gimana? Si orang gendut ini berbuat masalah lagi kemarin. Enggak. Masalahnya adalah telat bangun Pak Rizky. Aku tuh nggak pernah telat. Pak Rizky MC. Tapi entah kenapa. MC jam berapa itu? Jadi tuh aku tuh ngeset alarm. Jadi aku tuh harusnya MC jam 9 pagi. 9 pagi, oke. Jam 9 pagi aku sudah on stage. Ternyata si manten minta itu ada sebelum akad tuh ada acara adat dulu. Jadi sekitar jam 7:30 tuh aku sudah harus standby. Ini merit, kawinan. Oke. Nah udah gitu aku datang nih. Bukan datang, aku set alarm. Ternyata aku set alarm jam 5-nya bukan 5 pagi bangunnya. 5 sore. 5 sore Pak Rizky. Gue bangunnya jam 6:30. Acara jam 7 udah standby. Waduh, terus gimana tuh? Perjalanan tuh harusnya sejam. Iya. Aku ya udah telepon IO-nya, kasih tahu minta maaf secepat mungkin. Ya sepanjang jalan tuh ngomel pada diri sendiri. Gak pernah telat Pak Rizky. Aku tuh kebanggaanku adalah aku gak pernah telat. Kayak tadi kita koordinasi berapa udah sejak sebelumnya udah nyampe. Bener. Lu mau sesubuh apapun aku gak pernah telat. Cuma saat itu memang malamnya aku ada event. Jadi sebelum event tuh aku ngeset alarm. Dan aku set alarm dan jam di handphone aku tuh AM PM. Nah jadi aku tuh ngesetnya PM ternyata bukan IM. Tapi gue curiga lu malamnya habis ngapain itu? Enggak. Pak Rizky dikasih tahu lagi. Ya bener sih. Jadi pada saat itu memang
kok nggak bunyi-bunyi 6:30 santai. Ini kenapa ya? Hari ini ada acara apa? Ya ampun kawinan. Ya udah langsung telepon. Nah masalahnya juga CEO-nya juga nggak telepon. Acara kan jam 7. Harusnya kalau aku 6:30 belum nyampe, harusnya dia udah cemas dong. Udah di mana nyariin, udah bangun atau belum. aja dia. Karena dia mungkin selama ini pengalaman Taunya aman aja. Nah itu meruntuhkan kesombongan si Pak Rizky. Ternyata bisa juga ya salah set. Tapi balik lagi untungnya terselamatkan karena aku bilang ya memang benar-benar telat bangun. Aku on the way secepat mungkin nyampe sana. Ya untungnya sih akad nikahnya aman. Aku bisa nge-MC-in buat ijab kabul dulu. Setelah ijab kabul sebelumnya yang adat ada MC adatnya sebenarnya. Aku tuh cuma mengantarkan ke MC adat. Jadi udah ada MC adatnya. Aku cuma mengantarkan doang. By the way, nyambung lagi ya. Adit sendiri kan kalau nikahan tuh ada yang versi muslim. Betul. Bisa semua? Bisa semua Pak Rizky. Wah hebat ya. Iya. Tepuk tangan dong. Itu siapa yang mau nikah? Oke, iya. Ya mungkin kalau mau nikah nanti bisa. Iya, banyak kok anak-anak HDP yang nikah saya yang MC-in. Iya. Iya. Kadang bayarnya pakai nasi kotak lagi sih balik lagi. Tapi dibuka kotaknya isinya duit. Iya. Pengalamannya maksud saya tuh oke, itu kan sebelum acara. Ini pas lagi MC-nya nih, lagi MC ada gak pengalaman buruk gitu yang malu-maluin banget gitu. Jatuh misalnya. Untungnya sih dilindungi sih Pak. Untungnya sih dilindungi karena ada ya. Karena kalau aku itu lebih concern ke starting point. Jadi ketika awalnya memang hancur ke belakang itu bakal jelek tuh moodnya. Makanya ketika saat itu yang ku jaga adalah karena aku tahu aku telat, aku ngejaga mood aku biar selanjutnya berjalan santai aja. Karena ketika event apapun bisa terjadi kan pada saat event. Kayak misalnya kita pameran aja tiba-tiba mic-nya disuruh kecilin, disuruh apa, semuanya bisa terjadi. Dan balik lagi, kalau saya lebih suka berprinsip kita yang ngatur mood, bukan mood yang ngatur kita. Wah. Iya kan, ketika berkomunikasi kadang kita yang justru diatur mood. Ya, sebenarnya betul. Itu yang harus dilawan. Betul. Walaupun mood kita lagi jelek, kita baru kehilangan sesuatu yang berharga, tapi pada saat di panggung terus lawan itu ya. Betul, karena 2017 waktu papa meninggal, aku tuh lagi MC Pak Rizky. Waduh. Hari Minggu. Jadi pada saat itu aku cuma ngomong ke IO-nya doang. Papaku lagi meninggal, papaku meninggal, mau menangis mau kayak gimana pun papa udah meninggal. Jadi aku closing dulu, jangan bahas apapun soalnya tidak terjadi apa-apa. Cuma aku minta pesenin tiket aja, nanti aku bayar. Pesenin tiket, kita kelarin dulu acaranya. Karena memang tidak akan, balik lagi tidak akan ngubah apapun. Kalau misalnya gagal saat itu pun, satu, papa gak akan hidup lagi. Ya, yang kedua, kalau aku gagal, sebagai orang tua juga sedih dong melihat anaknya. Iya kan? Jadi hari terakhirnya justru memberikan yang terbaik saat itu. Jadi itu 5 November 2017 tuh hari Minggu. Papa meninggal jam 3, aku tuh closing jam 4. Jadi sejam tuh aku harus mengendalikan dan mengontrol bahwa oke, Papa udah susah ya sebenarnya ya memikirkan, melepaskan pikiran itu dari benak kita kan sebenarnya susah juga. Padahal dalam hati masih berduka, tapi dia harus nge-MC dan sebetulnya kita nggak perlu mengungkapkan itu di audiens kan, nggak boleh kan? Nggak boleh karena audiens juga lawan bicara kita nggak perlu tahu kita sedang apa kan sebenarnya. Tuh jadi balik lagi kita yang harus kontrol. Kan posisinya pilihannya antara dua Pak Rizky. Aku mau kontrol emosiku atau aku yang dikontrol sama emosiku. Ya, antara dua. Kalau misalnya aku gagal no excuse sih. Misalnya tiba-tiba aku harus pulang dadakan karena ABC, kecuali kalau memang harus bisa ditunda ya. Beda cerita. Kalau bisa atau mungkin bisa ada pengganti ya apa namanya? Iya, ada backup lah ya. Kalau ada backup beda cerita. Ini tinggal sejam lagi dan memang harus diselesaikan. Ya udah, selesaikan. Ya. Itu menunjukkan keprofesionalan seorang Adit. Ya, kerja sih mau ngomong Pak Rizky. Ya, betul. Kecuali kalau misalnya memang balik lagi bisa di backup dan bisa ditinggal sebentar ya bolehlah ya kan. Berarti kalau ngomong profesional nih, Adit kan dari awal tadi kan dari SMA ya. Berarti dari SMA sampai sekarang nggak pernah kerja di bidang lain nih. Penghasilannya hanya dari MC aja atau ada pernah kerja nggak atau nggak gitu deh?
Jadi aku tuh sekarang Q-Card jalan- ID. yes, pinter nih. Nyambungnya ke situ ya. Beloknya pinter nih. Ya, waduh hebat nih hostnya ya. aduh. Jadi Apa itu Q-Card ID? itu adalah sekolah public speaking sebenarnya. Sekolah Pak Rizky. public speaking yang dibikin sama Adit sendiri. Betul. Jadi itu lembaga yang aku buat untuk share ke teman-teman. Ada 11 pengajar. Fokusnya dulu tuh kita di Jakarta ada, cuma saat ini aku lebih fokusnya ke daerah. Karena banyak sebenarnya potensi daerah yang mereka ke rimbanya quote on quote Jakarta, nggak tahu nih rimbanya kemana. Jadi mempersiapkan dari daerah dulu nih. Ya utusan daerah lah ya. Jadi- Asalnya Adit dari mana sih? Saya asalnya kebetulan Uzbekistan. Jadi Banjarmasin, Pak Rizky. Banjar. oke. Kalimantan Selatan. Salah satunya mungkin Banjar kali. Betul, Banjarmasin dulu. Dan akhirnya kan merambah nih ke kota-kota lain. Tiba-tiba disuruh minta segala macam. Jadi ada 11 pengajar di sana dan rata-rata mereka selain praktisi, mereka juga punya kemampuan berkomunikasi sesuai dengan kemampuannya mereka. Jadi pengajar aku tuh ada psikolog, ada orang teater, ada penyiar doang tanpa MC, dia penyiar doang. Ada juga yang tukang direct film juga ada. Jadi memang punya latar belakang sendiri masing-masing dan menurutku memang komunikasi itu harus banyak guru. Let's say kalau misalnya nggak bisa belajar presentasi itu dari MC doang nggak bisa. Harusnya ya dari marketing yang memang udah handal, yang presentasinya bagus. Kadang ada ya yang kita lihat tuh bagus banget nih presentasinya. Ya tuh mau nggak mau memang harus belajar dari hal-hal yang orang-orang yang sudah expert duluan gitu. Tinggal ditambahin ilmu atau dari segi keilmuannya ditambahin kayak gimana nih secara teorinya tuh. Jadi Q-Card ID ini ada apa tempatnya sendiri atau Ada tempatnya, ada tempatnya sendiri. Offline? Dan dari pandemi kemarin baru tahun ini kita masuk ke offline lagi. Di daerah Kalau mana kemarin kalau di Jakarta? Jakarta tuh di daerah Pasar Minggu. Pasar Rizky. Minggu. Nah, boleh disebutin di daerah mana? Mungkin ada yang mau daftar. Jalan Samali, nggak usah daftar deh. Kita biasa di ini aja di Instagram. Nah, Jadi boleh. kita sebutkan. private. Jadi Instagramnya apa? Jadi kebanyakan private. Ini aku lagi pegang private buat, jadi ada rombongan dari Bali, dia private di Jakarta. Kebanyakan saat ini kita lagi pegang private. Jadi secara kantor ya memang cuma ruangan kayak gini doang Pak Rizky. Jadi kebanyakan kita ngambilnya private karena balik lagi mau ngelihat potensi orang kan kadang kebutuhan orang berkomunikasi beda-beda. Ya, beda-beda, betul. Betul, makanya kita lebih banyak ke private-nya. Follow Instagramnya qcard.id. Qcard.id. Cuek itu pakai Q. CUE. Cue. Iya. Oh, bukan Q Bukan ngantri gitu ya. cuek ikan. Cue. Ya jadi lapar nggak ada nasi nih. Cue itu kalau kita saling nggak tegur itu kan cuek. Cuek. Oh ya beda lagi ya, candaan bapak-bapak nih. Itu. Tapi kalau ngantor aku tuh juga pernah ngantor sih, 2 konsultan sih sebenarnya. Konsultan buat tempat gym, nggak ada yang percaya ya. Tempat gym dan satu lagi klinik kecantikan. Jadi aku tuh sempat pegang marketing communication-nya mereka. Nah, kalau untuk si Q-Card ID ini biasanya yang bersekolah apa sih belajar di situ ya? Iya, non akademis. Non akademis. Nah, biasanya tuh murid-muridnya itu yang tipikalnya yang apa sih yang membutuhkan pendidikan di situ tuh? Biasanya kalau dia profesinya apa? Oke, kalau profesi beragam nih Pak Rizky. Beragam. Tapi yang membutuhkan adalah orang yang ingin level up proses komunikasinya dia. Mau belajar. Contohnya. Biasanya profesi apa? Macam-macam. Kalau di Q-Card tuh ada yang muridnya kita ya, ada polisi, ada anak SMA. Ini yang mau aku pegang nih, anak Bali nih. Dia itu bahasa Inggris, terbiasa ngomong bahasa Inggris. Oke. Karena Indo ya, campuran ya. Bahasa Inggris. Jadi dia mau fokus ke gimana cara komunikasi bahasa Indonesia yang enak buat didengar. Tuh, Belajar jadi bahasa Indonesia dong. betul. Bukan public speaking ya. Public speaking dengan bahasa Indonesia tanpa campuran bahasa Inggris. Tuh kan bagian dari komunikasi. Itu sulit juga kalau untuk orang yang nggak terbiasa bahasa Indonesia. Betul lah, kita lah ujuk Indonesia mulu ya. Kita aja yang udah biasa bahasa Indonesia untuk public speaking masih suka kurang. Benar. Terbiasa benar. Betul. Nah terus juga kalau ini kemarin juga pegang sempat kepolisian, terus juga beberapa instansi perbankan juga untuk pelayanan gitu-gitu. Ya mungkin aja kan di sini
kita ada divisi sales, marketing yang kadang harus presentasi kepada banyak orang gitu ya. Betul. Bisa juga ya. Bisa Pak Rizky. Dan saya sih kebanyakan tipikal saya adalah saya tidak membuat bukan audiens, tidak membuat klien saya itu sama serupa. Jadi kebanyakan beberapa coaching itu membuat sama serupa. Jadi ketika dia berkomunikasi tahu nih, oh ini pernah belajar di sini, kelihatan patternnya kelihatan. Kalau saya tipikalnya adalah menajamkan karakternya dia. Karakter yang dia punya. Betul. Karakternya dia yang punya. Contohnya misalnya kalau kayak saya nih, kira-kira apa yang mau diajarin sama Adit? Kalau karakternya Pak Rizky kan lebih ke serius tapi santai ya. Tapi orang agak segan sama Pak Rizky kadang. Apanya yang segan? Kadang orang tuh kayak agak segan buat bercanda karena terlihat gitu ya? betul, karena dari Saya tuh nggak tahu tuh. ya, karena dari tone nadanya Pak Rizky tuh tone-nya tegas dan lebih berwibawa tone-nya. Ini lu ngomong serius apa karena Pak lagi Rizky. ngomong berdua Beneran, nih? serius, setuju nggak? Pak Rizky tuh kan tone-nya serius, jadi orang kalau mau bercandain kayak agak takut. Oh gitu ya? Iya, bener nggak? Bener ya. Jadi orang kayak agak, padahal Pak Rizky menunjukkan bahwa kehangatan mau ngajak seperti santai aja, tapi tidak semua orang bisa menangkap message itu ke Pak Rizky. Mungkin dari sisi body language juga iya, dari segi bahasa linguistiknya juga iya, tapi ya itu juga balik lagi karakter ya. Jadi gimana caranya supaya karakter itu tetap ada tapi lebih ditajamkan. Tuh, karena Pak Rizky tuh kalau dari sisi personality ya itu wibawanya ada. Nah mungkin lebih ke situ kali ya Pak Rizky. Waduh, thank you nih. Nah, tapi apa yang harus dipelajari lagi kira-kira? Untuk siapa nih? Aku. Oh iya. Lebih ke jangan berusaha untuk dekat sama orang. Waduh. Karena semakin Pak Rizky berusaha, semakin orang tuh agak segan. Gitu. Kalau yang aku tangkap. Jangan marah dong Pak Rizky. Jangan marah dong. Kan berusaha untuk dekat sama orang ini. Jangan berusaha untuk maksudnya jangan berusaha untuk ngeblend. Jadi berusaha senatural mungkin. Oh, iya. Jangan trying too hard untuk orang tuh jadi kayak aku tuh asik loh orangnya gitu. Tapi secara personality ya biarkan orang menilai Pak Rizky dengan karakter seperti itu, nanti akan kebentuk sebenarnya. Oke, thank you. Tuh. Bagus masukannya. Karena kalau dari sisi komunikasi Pak Rizky udah punya modal sih sebenarnya. Modalnya apa coba? Ya bener dong. Apaan? Beneran, dari sisi kalau orang berkomunikasi tuh modal tampang udah dapet lah, ya kan? Good looking dan lain-lain. Beneran Pak Rizky. Kalau untuk udah jadi ngomongin. kalau untuk saya Jadi yang modalnya salah aja. yang modalnya cuma lemak tubuh ya Pak Rizky, effortnya harus lebih ya. Jadi ya berusaha sok asik gitu. Kalau Pak Rizky nggak usah sok asik. Udah. Karena memang Siapa yang mau nanya lagi? Mau nanya lagi ya? bener. Biasanya ada yang mau nanya nih. Tanya dong yang susah nggak ya? Bahas gue mulu sama si Adit. Iya. Iya. Tapi ngomong-ngomong Pak Rizky, kalau menghadapin ini kan Pak Rizky pegang Damai Putra Group juga udah lumayan lama ya sebenarnya. 15 tahun. Perbedaan komunikasi anak-anak sales baru sama yang lama gimana nih Pak Rizky? Perbedaannya. Cara mereka berkomunikasinya. Yang saya lihat paling ini ya, yang paling banget mencolok ya. Itu kalau zaman dulu itu kita berhubungan dengan buyer customer itu by phone. Iya benar. Tapi kalau anak sekarang itu kayaknya agak anti untuk telepon tuh. Kayaknya maunya tuh WhatsApp aja. Padahal menurut saya tuh WhatsApp itu beda. Interpretasinya beda ya. Interpretasinya beda. Kadang-kadang bahasanya kita dandanya maunya rendah, tapi bisa ditangkap sama buyer. Ini kok nadanya tinggi gitu. Dan sebenarnya nggak dapat chemistry kalau by WA. By telepon kan kita bisa ajak bicara, kebutuhannya seperti apa. Pokoknya bisa lebih dapat chemistry-nya. Bisa dirubah nggak di lapangan orang-orang kayak gitu? Sebenarnya bisa ya, cuma mungkin karena itu tadi faktor generasinya yang sekarang udah mainnya lebih ke arah teks. Digital. Kalau dulu kan ini ya belum ada WhatsApp. Iya. Semuanya by phone aja. Pak Rizky apalagi zamannya Yahoo Messenger ya dulu ya. Itu apa namanya dulu tuh MIRC. Oh ketahuan usianya. Iya. ASL PLS ya. Iya benar. Iya, Aku iya. udah kesini. Nggak tahu ya ASL PLS ya.
at sex location. Jadi dari mana gitu ceritanya. Tuh, oh berarti memang jangan marah lagi. Jadi memang perbedaannya kurang lebih kayak gitu ya. Iya, karena memang dari segi komunikasi yang kayak gitu pun karena memang mereka tuh anak digital ya, Pak Rizky. Jadi komunikasi juga agak-agak sedikit berbeda ya. Ya betul, bedanya di situ sih lebih mencoloknya ya. Dan aku baru tahu loh ternyata WhatsApp itu bisa diatur mode kita nelpon, nggak bisa orang nelpon ya. Bisa nelpon, nggak bisa orang nelpon. Jadi kayak tiba-tiba bunyi dering tit sekali, tiba-tiba kayak ke-reject, kayak seolah-olah dia nge-reject gitu. Oh bisa ya? Bisa Pak Rizky. Gitu. Jadi coba cek deh anak buahnya, siapa tahu memang sengaja Pak Rizky disetting nggak ya. Jadi memang sengaja mereka tuh men-setting supaya nggak bisa ditelepon. Sekarang settingan WhatsApp tuh banyak. Banyak. Ada juga yang dia nge-WhatsApp kita, saya nge-WhatsApp Adit nih, tapi Adit nggak bisa lihat nomor saya. Bisa itu. Oh bisa. Katanya bisa. Oh cari tahu deh Pak Tapi Rizky. saya belum membuktikan. Tapi ada beberapa udah bisa kayak gitu. Oh saya ada juga tuh WhatsApp minta pulsa Pak Rizky. Itu kerjanya ini nih. Iya benar. Kameramen. Udah ketahuan fakir pulsa ya. Apa tadi pertanyaannya? Nah, apa sih manfaat positif yang dirasakan oleh Mas Adit apabila menguasai public speaking ini? Oke. Manfaat positif mungkin dalam kehidupan sehari-hari ya. Sisi ekonomi sih Pak Rizky. Ya kita realistis aja ya kan. Ya, karena kan sekali panggil MC kan tahu sendiri. Iya. Bayarannya apa Pak Rizky? Dolar nggak ya? Nggak, karena memang benar dari sisi awal ya kita karena ini saya bekerjanya secara profesional, artinya memang ada hitungan profesionalnya, which is ada rupiahnya di situ. Jadi kalau manfaatnya ya otomatis ya untuk dari segi saldo bertambah ya. Nah, tapi ketika belajar public speaking ternyata bukan cuma itu aja. Ya, Ternyata kita juga bisa mengenal lawan bicara. Kalau kita belajar public speaking tuh kita setidaknya bisa mengenal lawan bicara. Bisa mengenal lawan bicara, bisa kira-kira ini memetakan gitu ya. Kelakuan ini orang seperti apa. Kalau menguasai secara keilmuan ya. Memetakan oh cara komunikasinya ternyata harusnya seperti ini. Oh ternyata ini bisa bercanda tapi bercandanya nggak boleh keterlaluan nih. Karena memang ada hierarki dan ada pride yang harus dijaga. Misalnya kayak gitu. Nah jadi kalau dibilang keuntungan belajar public speakingnya ya itu saya lebih bisa mengenal lawan bicara saya kira-kira dia pakai metodenya ngobrolnya seperti apa. Lebih bisa menempatkan diri. Betul, walaupun kadang juga walaupun sudah belajar ya kadang ada juga sih salah menempatkan dirinya juga ada. Karena kan ada momen di mana kita tuh salah diagnosa ya. Iya bisa. Salah diagnosa. Jadi kadang tuh agak sedikit dikira ini asik ternyata ya balik lagi kayak Pak Rizky tadi ngomong kita nggak tahu nih lawan bicara kita sebelumnya gimana gitu kan. Nah itu juga beberapa kali sempat ya tiba-tiba temperamennya tinggi, oh harus dibelokin kayak gini gitu. Saya juga banyak ada mau tanya. Waktunya udah berapa ya? Masih bisa? Masih bisa ya? Oh, biar satu pertanyaan lagi. Boleh. Boleh, Pak Rizky. Ini yang sering dialami sama anak-anak tim kita di sales dan marketing ya. Pada saat kita ketemu orang baru, kita kan nggak kenal dia siapa. Sales itu kan sering banget ketemu orang baru ya. Tapi ada beberapa orang yang ketemu mereka kayak menjaga jarak gitu ya, kayak ada boundary gitu. Diajak ngomong apa, tapi kayaknya yang kok sok cool gitu. Nah itu ada tips gak untuk teman-teman pada saat kita ketemu orang baru biar suasananya lebih mencair gitu. Oke. Dari Adit ada tipsnya? Kalau dari saya, Pak Rizky, satu jangan pernah memaksakan diri dulu. Ya. Kadang kita ketemu orang yang kayak gitu, kita memaksakan untuk dekat dengan orang itu. Ya, karena pengennya gitu, main cepet-cepet. Ayo Betul. deh, ceritain deh apa gitu. Kadang bukan momennya. Mungkin pada saat ini orang pengen screening dulu nih, dia berhadapan dengan sales jenis yang seperti apa, yang ganggu atau enggak. Makanya jangan paksain diri dulu. Sesuai dengan kapasitasnya kalau saya. Jadi jangan pernah sok asik memaksakan diri untuk di luar dari kapasitasnya kita. Itu yang paling penting. Yang kedua, pertajam karakter. Karakter kita. Betul. Karakter dan tetap harus ada patternnya. Kadang kayak itu dia. Karena Pak Rizky kebentuk patternnya, karakternya Pak Rizky sekarang kebentuk nih. Karakternya itu polanya terbentuk.
Tapi kadang kalau ada beberapa anak baru kayak anak sales lama ya, Ya, beberapa mereka tuh karakternya udah kebentuk. ya betul. Jadi mereka bisa menempatkan diri, bercandaannya pun udah oke karena mereka Ya. udah kebentuk. Nah, kalau anak-anak baru, better adalah mereka tahu dulu nih, mereka tipikal berkomunikasi yang seperti apa. Apakah tipikal berkomunikasi yang bocor? Oh, artinya kalau bocor sesuai dengan Damai Putra Group ini atau jualannya kita itu positioningnya di mana? Kalau ketika bocor, oke, bocornya tetap elegan ya. Ya, ya, ya. Tuh. Jadi tahu dulu karakter kita berkomunikasinya seperti apa. Karakter kita apakah banyak omong atau enggak? Karena tidak semua orang yang pinter ngomong itu ekstrovert. Kadang introvert juga, Pak Rizky. Introvert juga bisa ya. Bisa. Jadi memang harus tahu karakter diri dulu dan jangan memaksakan diri untuk dekat sama orang yang memang belum saatnya buat dekat. Karena kita kan juga harus mengetahui psikologisnya orang kayak gimana. Ketika dijelasin, lihat dulu nih gerak-geriknya seperti apa, nyaman atau enggak dia berkomunikasi dengan kita pada saat itu, baru bisa bercanda. Ya betul ya. Kadang kita kan mau bercanda, tapi ini orang kok ngomongnya bahasanya baku banget. Betul. Ya. Nah terus apa yang mau kita paksain? Kalau orangnya memang tipikal seperti itu kan kita nggak bisa ngerubah kan. Ya betul. Jadi artinya adalah kita sebagai orang yang ingin berkomunikasi yang harusnya menyesuaikan dengan lawan bicara. Justru mungkin kedekatan seperti itu akan ngebangun kedekatan yang jauh lebih dekat banget karena dia ngerasa oh ini setipe nih gitu. Ya, ya, ya. Karena kan tidak jarang ya Pak Rizky kita ngelihat yang datang ke sini kelihatan serius banget. Ya, Tapi sering. ketika 2 kali 3 kali ketemu ternyata beda. beda, seru ya. karena dia kadang pengen lihat dulu nih karakternya seperti apa. Kita juga mengetahui kadang ada juga yang sok asik di depan juga kadang kita udah males duluan ya. Ya betul. Dan tipenya Pak Rizky juga gitu sih sebenarnya. Bener, Pak Rizky tuh nggak bisa tipikal kalau orang yang baru kenal sok asik sama Pak Rizky tuh nggak bisa. Oh, gitu. Udah dah ya. Udah kok jadi gue. Bener kan? Nah itu tipikal maksudnya Situlah. iya, itu kan cara berkomunikasi. Contoh ya Pak Rizky. Kadang kan kita juga ngerasain kalau tiba-tiba orang sok asik kayak apa sih gitu kan sok asik. Sama konsumen juga kadang seperti itu. Kadang dia pengen lihat dulu nih Ya, seperti apa lawan lawan bicara bicaranya. gua siapa. Apalagi lu nawarin produk ke gua. Nah, betul. Gitu. Ya memang kalau ada kita selalu berpikir ya mindset tuh kalau orang yang jago komunikasi, jago ngomong depan publik, kita tuh selalu ngelihatnya ini orang pinter gitu ya. Pasti kayak gitu ya itu ya. Kalau Iya. jago ngomong lancar, dia bisa nyebutin segala macam kata, itu kesannya tuh pintar gitu. Tapi berhati-hati juga Pak Rizky. Gimana? Kadang orang juga berpikir pintar ngomong doang gitu Nah, kan. iya, Nggak sedikit iya. juga kan. Itu pintar ngomong. nanti setelah udah tahu lebih dalam ternyata cuma pintar ngomong doang. Tapi Nah, kan kesan pertama Betul, makanya smart gitu. kelihatan Pak Rizky kalau misal orang benar-benar smart, biasanya dia tahu menempatkan posisi dia berbicaranya kapan dan porsinya seperti apa. Kalau orang udah baru pertama kali kenal, too much information, bercandanya terlalu banyak informasi yang terbuka, kadang kita udah tahu nih karakter orangnya seperti apa. Jangan-jangan dia kosong doang nih. Ya, ya. Tiba-tiba baru kenal pertama udah ceritain sering keluar negeri. Wah, buat apa? Kagak nanya gitu kan. Atau kayak oh tiba-tiba punya rumah 5 lah. Gak nanya seperti gitu. Udah kelihatan. Kadang kan ya langit gak pernah bilang dirinya tinggi ya gitu. Konsumen kadang gak pernah ngasih tahu saldonya juga banyak gitu kan. Ya, ya. Tuh. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Cukup. Waktunya habis ya. Tambah lagi deh koinnya biar nanti enggak ya. Pak Rizky keren loh nih podcastnya loh. Ini Mau ngobrol udah lagi setahun sebenarnya. belum sih Pak Rizky? Udah setahun podcastnya. Udah. Karena Tapi kan enggak saya terus. oh iya, kadang ada Kamonik ya. Nanti kapan ngobrol lagi tuh sama kamu? Boleh, siap kalau begitu. Terima kasih Pak Rizky udah Terima diundang. kasih ya waktunya sudah datang Adit. Kita senang banget banyak ilmu baru ini dapat dari Adit. Sering-sering ya masih MC buat Damai Putra Group ya. Iya. Jangan bosen. Enggak pernah bosan Pak Rizky. Itu udah list pertama Damai Putra. Kita pameran lagi kapan? Enggak ya? Tetap lo jualan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kita tutup aja hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dah. See you. See you.